Perkenalkan, saya Christina L. Seriara Helta dari kelas PTIKC dengan NIM 5233151026. Di sini saya akan mempresentasikan critical journal review saya. Adapun identitas jurnal yang akan saya review yaitu yang pertama berjudul Deskripsi Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Mahasiswa pada Mata Kuliah Matematika Terapan, ditulis oleh Yosi Adi Putra dan Handayani Eka Putri. Diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Kemaritiman Nusantara dan di tahun terbitnya 2023. Yang kedua, ada jurnal yang berjudul Pengembangan Buku Ajar Matematika Berbasis Matematika Terapan pada Materi Trigonometri untuk peserta didik SMK kelas 10 yang ditulis oleh Miftahul Janah Andri dan juga Joko Subagio. Diterbitkan oleh Jurnal Sendikia dengan tahun terbit 2021. Pembahasan jurnal pertama, ruang lingkup penelitiannya tuh berada di lokasi penelitian SMK Negeri 39 Jakarta dengan subjek penelitian meliputi ahli validasi, dosen dan guru, serta peserta didik SMK Negeri 39 Jakarta kelas 10 di bidang keahlian teknik kendaraan ringan sebanyak 68 orang. Dengan metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian pengembangan Research and Development atau R&D. Dengan model pengembangan yang digunakan adalah model ADDIA yang terdiri dari 5 tahapan yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Instrumen penelitiannya itu yaitu validasi ahli menggunakan skala Likert, dan juga instrumen respon guru dan peserta didik juga menggunakan skala Likert. Kriteria kelayakannya menggunakan rentang presentase dan kategori kelayakan. Tahapan penelitiannya yaitu yang pertama, peneliti menjelaskan tahapan-tahapan sesuai model ADDIE, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Pada tahap analisis, dilakukan identifikasi masalah, analisis buku ajar, dan analisis kebutuhan peserta didik. Produk akhir adalah buku ajar matematika berbasis matematika terapan pada materi trigonometri. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengembangkan buku ajar matematika berbasis matematika terapan materi trigonometri untuk peserta didik SMK kelas 10. Dan juga sebagai buku ajar yang dikembangkan, diharapkan dapat membantu peserta didik memahami konsep trigonometri secara lebih mudah dengan menghubungkannya dengan bidang keahlian teknik kendaraan ringan. Output yang dihasilkan dari penelitian ini adalah buku ajar matematika. Buku ajar tersebut divalidasi oleh ahli materi dan media dengan hasil validasi yang sangat baik. Buku ajar tersebut juga telah diuji coba kepada peserta didik dan guru dengan hasil uji coba skala kecil sangat baik 85,5% dan uji coba skala besar sangat baik 83%. Dapat disimpulkan bahwa buku ajar yang dikembangkan layak dan efektif digunakan untuk proses pembelajaran di SMK Negeri 39 Jakarta. Berdasarkan pemahaman saya terhadap metode yang digunakan penulis dalam jurnalnya, yaitu penulis menggunakan metode penelitian dan juga pengembangan atau research and development. Metode R&D ini dilakukan untuk menghasilkan suatu produk dan kemudian diuji coba efektivitasnya. Model pengembangan yang digunakan adalah model ADDIA yang terdiri dari 5 tahapan yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Hasil yang diperoleh dalam jurnal ini yaitu produk buku ajar matematika, hasil validasi buku ajar oleh ahli materi dan media, hasil uji coba skala kecil, hasil uji coba skala besar, dan penulis membahas bahwa buku ajar yang dikembangkan layak dan efektif untuk digunakan sebagai proses pembelajaran di SMK Negeri 39 Jakarta. Jurnal kedua, berdasarkan analisis dokumen yang diteliti, beberapa poin yang dapat direview dalam ruang lingkup materi dan metode yang diajukan penulis antara lain, ruang lingkup materi yang diteliti penulis adalah kemampuan berpikir kreatif matematis mahasiswa pada mata kuliah matematika terapan. Materi khusus yang diteliti meliputi materi matriks, barisan deret, dan geometri. Ruang lingkup ini terbilang spesifik sehingga hasil penelitian akan lebih fokus pada materi-materi tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif siswa.
Instrumen penelitian berupa soal esai yang disesuaikan dengan 4 indikator berpikir, yaitu fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Metode ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran kemampuan berpikir kreatif. Yang ketiga, teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Teknik ini umum digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif sehingga dapat mempresentasikan hasil penelitian secara matematis. Subjek penelitian yang hanya terbatas pada mahasiswa satu program studi tertentu dapat mempengaruhi generalisasi hasil penelitian. Namun demikian, ruang lingkup subjek yang spesifik juga memungkinkan untuk menganalisis secara mendalam. Relevansi antara tujuan penulisan jurnal dengan hasil yang terdapat dalam jurnal, yaitu tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif matematis mahasiswa pada mata kuliah matematika terapan. Hasil penelitian yang terdapat dalam jurnal memberikan deskripsi mengenai kemampuan berpikir kreatif mahasiswa pada 4 indikator, yaitu fluency, flexibility, originality, elaboration. Dilakukan analisis terhadap jawaban mahasiswa dari ketiga kelompok, atas, menengah, bawah, untuk memberikan gambaran kemampuan berpikir kreatifnya. Diperoleh hasil bahwa mahasiswa pada umumnya baik pada fluency dan flexibility, tetapi masih lemah pada originality. Disajikan pula tabel skor rata capaian kemampuan berpikir kreatif pada setiap indikator. Dengan demikian, memberikan deskripsi rinci sesuai dengan tujuan awal penelitian. Kemampuan berpikir kreatif mahasiswa dapat diketahui pencapaian kelemahannya pada masing-masing indikator. Hal ini relevan dengan tujuan awal, yaitu mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif siswa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang terpapar dalam jurnal ini relevan dengan tujuan penulisan jurnal yang telah dicanangkan. Berdasarkan analisis dokumen, terdapat relevansi antara metode penelitian yang digunakan dengan hasil serta pembahasan yang dikemukakan oleh penulis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena atau objek penelitian. Instrumen penelitian berupa soal esai sesuai dengan 4 indikator berpikir kreatif, kemudian dinilai menggunakan rubrik. Hasil penelitian memberikan deskripsi mengenai kemampuan berpikir kreatif setiap mahasiswa pada ketiga kelompok berdasarkan jawaban soal. Dilakukan analisis terhadap contoh jawaban mahasiswa untuk mendapatkan gambaran kemampuan berpikir kreatifnya. Hasil penelitian juga disajikan dalam bentuk tabel rata skor capaian kemampuan berpikir kreatif. Pembahasan hasil sejalan dengan memberikan interpretasi atas deskripsi dan hasil yang didapat. Dengan demikian, metode penelitian deskriptif kualitatif dapat digunakan tepat untuk menjawab tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif siswa. Hasil dari pembahasan yang diberikan pun relevan dan konsisten dengan metode deskriptif tersebut. Oleh karena itu, metode penelitian ini konsisten dengan hasil dan pembahasan yang disajikan oleh penulis dalam jurnal. Kesimpulan, berdasarkan analisis terhadap kedua jurnal di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penulisan kedua jurnal tersebut adalah untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif matematis mahasiswa pada mata kuliah matematika terapan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan objek penelitian secara sistematis dan rinci. Instrumen penelitian berupa soal esai sesuai dengan beberapa indikator berpikir kreatif, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian memberikan deskripsi mengenai kemampuan berpikir kreatif mahasiswa berdasarkan analisis jawaban soal dari kelompok mahasiswa berbeda. Terdapat relevansi antara tujuan, metode, hasil, dan pembahasan yang disajikan penulis dalam kedua jurnal tersebut. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kedua jurnal tersebut secara konsisten menerapkan metode yang sesuai untuk menjawab tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif mahasiswa pada mata kuliah tertentu. Baiklah, sekian presentasi Critical Journal Review saya. Terima kasih.